Hadirin as'adakumullah. Marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Nikmat iman, Islam serta ihsan yang Allah titipkan atas kita. Sehingga kita berharap suatu ketika manakala malaikat maut menghampiri kita dalam kondisi apapun kita, maka kita berharap, ya Allah, akhirkan kami dalam kondisi yang husnul khatimah, dalam iman, dalam Islam serta dalam ihsan. Amin ya rabbal alamin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, suatu ketika Zainab bin Jahsy pernah meriwayatkan bahwa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kami akan binasa? Padahal di tengah kami ada orang solih." Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Iya, apabila semakin banyak kemaksiatan, semakin banyak kejahatan." Masya Allah. Hadirin, hadis ini diriwayatkan dalam Sahihain oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan kita bisa jumpai di Fathul Bari. Begitu sederhana kita membacanya, namun implikasinya begitu dahsyat. Ya Rasulullah, apakah kami akan binasa meskipun di tengah kami ada orang soleh, atau padahal di tengah kami ada orang soleh? Sekali lagi Rasulullah menjawab, iya, apabila semakin banyak kejahatan. Masya Allah. Hadirin, inilah rupanya bahwa orang Islam itu tidak boleh soleh sendiri, tapi dia punya kewajiban untuk mensolehkan siapapun yang ada di kanan kirinya. Dan soleh itu bukan sekedar menyeru kepada kebaikan, tapi juga membuat sistem yang mampu menangkal, mencegah kemungkaran. Sampai Allah Subhanahu wa taala sampaikan pula dalam surat Ali Imran jelas sekali, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian satu umat, satu kelompok, satu golongan yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Masya Allah. Dan Allah sampaikan, wa ulaika humul muflihun. Mereka inilah yang mendapatkan keberuntungan, disebut sebagai orang-orang yang beruntung. Jadi hadirin, dewasa ini kita melihat ada yang sering kita kenal dengan pergerakan dakwah Islam. Kalau kita kaji, maka dasar utamanya adalah Ali Imran 104 ini. Ada sebuah amanah yang Allah titipkan dalam ayat ini, agar umat Islam tidak semuanya memikirkan dirinya sendiri, keluarganya sendiri, tapi ada di antara mereka umat Islam yang fokus, konsen untuk secara sistemik menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Hadirin asadakumullah. Kemudian kita mengenal sebagaimana yang disampaikan oleh Shadiq Amin dalam bukunya Ad-Da'wah Al-Islamiyah Fardiyah Syar'iyah wa Daruriyah Basyariyah. Beliau menjelaskan ada 5 pergerakan dakwah besar di dunia ini.
Skalanya dunia, hadirin asadakumullah. Ada kelompok pergerakan dakwah Islam yang fokus kepada kalimat la ilaha illallah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dipraktekkan dengan banyak mengajak orang ke masjid, mendatangi orang-orang siapapun dia. Dan luar biasanya gerakan ini mampu menembus berbagai macam lapisan strata sosial masyarakat. Dia tidak canggung mendatangi para pejabat, dia juga tidak takut mendatangi para preman, bahkan mungkin para penjahat. Masya Allah. Mengajak, meramaikan masjid, meramaikan musola, berjalan dari satu kampung ke kampung yang lain, bahkan dari satu negara ke negara yang lain. Dan skalanya adalah dunia, yang mungkin kemudian kita kenal dengan Jama'atut Tabligh. Hadirin, sebagian kita juga ada pergerakan dakwah Islam yang fokus kepada pengkajian dan pengamalan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Seringkali saudara-saudara kita yang tergabung dalam jamaah ini menyamakan antara ahli hadis dan ahli fikih, menganggapnya bahwa yang ahli hadis pasti ahli fikih dan ahli fikih pasti ahli hadis. Hadirin, keberadaan jamaah ini tentu mengingatkan kita bahwa kita harus kembali kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan sunnah-sunnah beliau, dengan kebiasaan-kebiasaan beliau. Meskipun tentunya tidak ada jamaah yang sempurna. Dan jamaah pertama yang sering kita kenal dengan Jama'atut Tabligh, begitu juga yang kedua yang kemudian sering kita kenal dengan jamaah sunnah atau salafi, begitu tidak mau terkait dengan politik, sehingga disukai hadirin asadakumullah oleh para penguasa. Karena jamaah ini menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, berusaha mencegah dengan lisan tentang kemungkaran, dan berusaha mengajak kembali kepada hasanah hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, siang ini khatib tidak membahas minnya, tetapi kita membahas plusnya. Hadirin, dan kelasnya juga kelas dunia. Dan banyak orang-orang yang kemudian semakin yakin tentang keberadaan la ilaha illallah dalam hatinya. Dia rela meninggalkan keluarganya untuk khuruj, berdakwah dan seterusnya. Dan banyak orang juga semakin yakin dan cinta untuk mengamalkan amalan yang diyakini sahih dengan gerakan-gerakan sunnah misalnya. Dan berikutnya hadirin, ada gerakan yang kelas dunia juga, yang kemudian berfokus kepada tazkiyatun nafs, zikrullah, berzikir kepada Allah, membersihkan jiwa, membersihkan batin. Keilmuannya namanya tasawuf. Kelompoknya atau bagian lembaganya namanya tariqah. Sehingga kita kenal banyak tarikah yang ada di dunia ini. Lebih dari 50 tarikah yang kemudian dianggap muktabarah. Dalam hasanah ilmu tasawuf, muktabarah itu nyambung sanadnya sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering dengar ada tarikah Qadiriyah, Naksabandiyah, Tijaniyah, As-Sofiyah dan lain sebagainya. Dan tentu kita tidak akan mampu melihat yang mana sebenarnya yang benar-benar tarikah dan yang mengaku-ngaku tarikah tanpa kita mengkaji lebih dalam. Dan hadirin, jamaah gerakan ini juga kelas dunia. Banyak para artis yang kemudian bergabung dengan jamaah ini karena merasa tenang batinnya. Para pengusaha yang kemudian bergabung dengan jamaah ini karena merasa tenang, mendapatkan kedamaian dalam jiwanya. Dan lagi-lagi jamaah yang ketiga, yang kelasnya dunia ini pun tidak begitu menyukai tentang politik.
Sehingga aspek amar ma'rufnya lebih besar di jamaah pertama, kedua, dan ketiga yang khatib sebutkan tadi. Hadirin, berikutnya yang keempat, kelasnya juga dunia menurut Shadiq Amin, ada namanya gerakan khilafah. Yang tadi pertama, kedua, ketiga anti politik, ya. Justru yang keempat ini ansih, politik ansih. Jadi betul-betul pure politik, keilmuan yang dikajinya adalah politik, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita kenal dengan Hizbut Tahrir. Di Indonesia namanya Hizbut Tahrir Indonesia, Hizbut Tahrir Malaysia, Hizbut Tahrir Australia, dan seterusnya. Hadirin, jamaah Islam yang keempat ini, pergerakan dakwah yang keempat ini sangat tidak disukai oleh pemerintah, oleh penguasa. Kenapa? Karena dianggap rival. Tentu sekali lagi hadirin, bahwa pergerakan dakwah Islam ini bermacam-macam yang kelasnya dunia, dan ini yang keempat ini pun kelasnya dunia. Yang pertama, kedua, ketiga anti politik, yang keempat justru kebalikannya, politik ansih. Bahkan sedikit mengabaikan aspek-aspek yang lain. Tentu kemanfaatannya pun kita jadi tersadar bahwa di dalam Islam itu banyak sekali ilmu yang bukan sekedar belum terbukti, tetapi ilmu yang sudah mengalami pasang surut pengalaman dan aplikasi dalam sejarah peradaban manusia yang hampir 1000 tahun lamanya. Dalam peradaban Islam, mulai dari the golden age of Islam, hadirin. Dan yang kelima hadirin, yang terakhir adalah jamaah yang mencoba menyentuh semua aspek kehidupan seorang muslim. Dibentuklah pertama dengan tarbiyah asy-syakhsiyah Islamiyah, pembentukan pribadi muslim. Mulai dikenalkan Allah, sholatnya ditanya sudah 5 waktu atau belum, baca Qur'annya seperti apa, dan sebagainya dan sebagainya, ya. Kemudian meningkat dakwah itu kepada keluarganya, sehingga kalau menikah pun diusahakan sekufu yang sefikroh agar dakwah ke depan semakin baik. Kemudian meningkat di masyarakatnya, kanan kirinya didakwai berbagai macam aspek, bukan hanya nyeru orang sholat tapi juga ikut berkontribusi dalam masyarakat, mengembangkan pendidikan, mengembangkan ekonomi dan sebagainya. Dan sampai-sampai Profesor Az-Zumardi Azra, mantan guru besar UIN, masih guru besar beliau, mantan rektor UIN maksud khatib, beliau mengatakan dalam sebuah seminar internasional pergerakan Islam dunia, beliau mengatakan, dan khatib hadir ketika itu, bahwa gerakan dakwah yang kelima inilah yang paling banyak di dunia, yang kemudian asalnya dari Mesir, yang namanya adalah Al-Ikhwan Al-Muslimun atau Muslim Brotherhood. Dan ternyata hadirin, keunikan dari gerakan yang kelima ini, ya, adalah mampu menyikapi perbedaan yang ada, tidak menolak kearifan lokal yang ada. Ini menurut Profesor Az-Zumardi Azra, ya. Dan diterima oleh kalangan, dan tidak kekeh dengan nama, tapi lebih mementingkan substansi. Sehingga yang namanya Al-Ikhwan Al-Muslimun hanya ada di Mesir, tetapi di dunia, di negara-negara yang lain tidak ada nama Al-Ikhwan Al-Muslimun, kecuali konsep-konsep dan pengamalannya yang kemudian banyak. Dan itu diteliti oleh para ahli pergerakan bahwa itu konsep yang dipakai adalah konsep Al-Ikhwan Al-Muslimun, yang memulai dari pembentukan pribadi, kebaikan-kebaikan yang diperbanyak, keburukan-keburukan yang ditinggalkan, kemudian juga mau berkontribusi dalam kegiatan sosial masyarakat yang kemudian kita sering sebut dengan politik. Sehingga di negeri kita, di Indonesia ini, mulai tahun 80-an mulai masuk gerakan ini dan diterima, sampai kemudian sekarang, ya, meluaskan sayap dakwanya dalam parlemen. Kalau Hizbut Tahrir tadi menolak
masuk politik, tidak ikut kampanye, tidak ikut perhelatan pilek maupun pilpres, karena dianggapnya sistem yang dipakai bukan sistem Islam. Tetapi yang kelima ini hadirin, gerakan dakwah ini secara komprehensif memulai dari seorang pribadi, pembentukan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan berkontribusi dalam politik, masuk dalam parlemen, mendirikan partai politik yang kemudian dikenal dengan partai dakwah. Hadirin asadakumullah, inilah fenomena gerakan dakwah besar Islam kelas dunia yang kemudian muncul dari sebuah keprihatinan bahwa umat Islam ini harus ada yang menyeru kepada yang kebaik dan harus ada yang mencegah kepada kemungkaran dan meminimalisir korban. Itulah hadirin Allah sampaikan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Orang beriman itu bersaudara, maka punya amanah untuk mendamaikan, menenteramkan perselisihan yang ada di antara orang-orang beriman, bukan malah mempertajam perselisihan itu. Berusaha menyatukan potensi yang ada, bukan menyatukan perbedaan yang ada. Karena umat Islam tidak akan pernah bersatu dalam konsep fikih. Dan niscaya ada Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad ibnu Hanbal. Semuanya beliau punya mazhab dalam fikih. Maka hari ini hadirin, kalau kita masih berkutat kepada hal-hal yang kadang-kadang mengganggu rasa persaudaraan kesatuan kita, bisa jadi kita perlu belajar lebih banyak lagi bahwa banyak hal-hal lain yang lebih urgent, yang lebih wajib harus kita tempuh demi menjalankan perintah Allah dalam surat Ali Imran ayat 104 tadi. Suatu ketika nanti di yaumil akhir mungkin saja Allah akan bertanya, ini ada ayat ini, kamu di mana posisi kamu mengamalkan ayat ini? Maka kita bisa jawab, ya Allah, saya sudah bergabung di jamaah ini ya Allah. Ya, minimal jamaah masjid DKM. Ini bagian dari sebuah kontribusi kita amar ma'ruf nahi munkar. Insyaallah hadirin, semoga bermanfaat, semoga kita selalu disatukan oleh Allah, bukan dalam tataran fikih, bukan dalam tataran pemikiran, tetapi dalam konsep-konsep pokok yang bersama dalam Quran, bersama dalam sunnah, dan bersama ingin menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita, sebagaimana Pancasila yang sudah ditetapkan oleh para founding father kita. Barakallahu li walakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.